Let's Let's talk talk together. together. Halo semuanya, kembali lagi di Let's Talk Together. Kali ini dengan tema kita, What We Can Do to Make PU Better and Stronger. Kali ini pembahasan kita adalah bagaimana cara kita membuat PU menjadi lebih baik dan lebih kuat dengan cara meningkatkan atau menjalankan aksi bela negara di dalam internal ASN Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk melaksanakan aksi itu, kita butuh rencana. Jadi di sini kita bersama-sama akan membuat rencana pelaksanaan aksi bela negara. Mungkin bisa kita bahas dulu satu persatu poinnya. Yang pertama, nilai bela negaranya itu adalah cinta tanah air. Untuk topik ini akan dibahas oleh Pak Gumelar. Bagaimana Pak Gumelar? Oke, terima kasih Mas Hafiz. Nah, untuk topik kali ini kayaknya kita agak menarik ya, mengenai cinta tanah air, Ya, nilai betul. bela negara. Di sini kita tahu sendiri bahwasanya di zaman yang sekarang, bahwasanya nilai bela negara sudah sangat berkurang, apalagi untuk kaum-kaum yang milenial, Gen Z. Untuk rasa empati terhadap negara sangat-sangat berkurang. Oleh karena itu, kita di sini membahas apa sih rencana-rencana kita untuk fungsinya untuk membela negara. Salah satunya adalah cinta tanah air. Indikatornya paling kecil itu bisa di lingkungan kita sehari-hari seperti menjaga kelestarian lingkungan. Aksi yang bisa kita lakukan ada banyak. Salah satunya melakukan gerakan hemat energi, ramah lingkungan, mematikan listrik setelah kita menggunakannya, buang sampah itu juga jangan sembarangan. Itu seperti Tentunya itu topik bisa pembahasan kita dilakukan. yang kemarin ya, Pak ya. Iya benar, Ya, tentang benar, eh, kelestarian lingkungan ya. Itu. benar. Itu Itu hemat juga berarti energi dan aspek kelestarian yang harus lingkungan. kita tekunkan dalam bela negara ini ya, seperti itu. Nggak Benar. cuma bisa dilakuin di kantor tuh, bisa dilakuin di rumah juga kan, di Iya, lingkungan kita betul. juga. Jadi bukan hanya Untuk SNPU saja kan, tetapi bisa masyarakat ya, umum juga bisa melakukan hal yang sama seperti itu. benar, ini salah satu untuk hal bela negara, aksi yang sangat simpel, tapi efeknya itu bisa jangka panjang dan luas di mana-mana. Kita bisa lakukan baik itu di rumah maupun di tempat-tempat umum. Karena itu salah satu hal yang paling mudah. Kemudian adalah salah satunya lagi adalah mendukung karya anak bangsa dengan mencintai produk-produk Indonesia, memakai produk-produk Indonesia. Apalagi kita tahu sendiri bahwasanya sudah menjadi tren di Indonesia bahwasanya produk luar negeri lebih bagus, lebih bermerek daripada produk Indonesia. Padahal sebenarnya sama, hanya saja kita itu tercuci pikiran kita bahwasanya luar negeri lebih baik daripada Indonesia. Itu yang kita harus hilangkan. Intinya bangga menjadi bangsa Indonesia seperti itu ya. Benar. Jadi eh, bangga itu kan bangga menjadi bangsa Indonesia itu kan berarti kita eh, senang dengan segala yang ada di Indonesia ini seperti itu kan, termasuk budayanya seperti itu. Lalu untuk tempatnya sendiri, apakah kita ini ditentukan tempatnya untuk mencintai produk Indonesia ini seperti itu? Kan bisa di mana saja ya, Pak, ya. Benar, itu bisa di mana saja sih. Tapi Bagaimana kalau lebih ini? bagus itu dilakukan di tempat umum. Jadi kita menunjukkan ke khalayak Oh umum ya, bahwasanya kita pakai ini barang Indonesia. Orang tahu, Indo orang Pride ya. sadar, dan orang pengen gitu. Indo Pride ya. Lebih bagus seperti itu ya. Jadi jangan malu. Kita bisa gunakan di mana aja. Tapi Jadi ya. gimana tuh Bang dengan HP kita? Masih Nah, banyak Aduh, pakai produk luar negeri nih. ya untuk benar. sementara Kita masih pakai memang produk luar negeri ya. produk Belum luar mampu negeri ya. karena memang produk Indonesia sendiri untuk handphone sangat terbatas ya Mas Filan ya. Gitu. Ya, Untuk Tapi handphone semoga kita saja kita bisa ada ini ya. bisa Semoga saja ada perkembangannya ya, implementasi Pak. di yang lain gitu ya. Mungkin bisa pakai baju batik atau baju adat ya gitu kan. benar. Iya, Oh ya, Apalagi di menarik nih PU Kak. Lebih di ke setiap ya, Ada awal yang menarik nih kita dari Kementerian PU nih yang udah menerapkan pakai baju adat di minggu pertama di setiap bulannya tuh Kak. Itu juga kayaknya oh menunjukkan iya, bahwa betul. Kementerian PU tuh mendukung banget nih ASN-ASN-nya untuk cinta tanah air gitu. Iya.
Berarti memang kita ini sudah diarahkan untuk aksi bela negara ini seperti itu ya. Betul sekali. Sangat-sangat diarahkan sebagai seorang insan PU. Jadi Betul. kalau sebagai seorang insan PU kita sudah berada di pemerintahan, kita harus 100%, nggak ada lagi kita kayak 99%, 100% kita cinta terhadap Indonesia. Betul. Lalu untuk buktinya bangga menjadi bangsa Indonesia. Itu buktinya dapat bukti dengan cara apa, Pak? Kalau yang buang sampah, tentunya kita buktinya itu bisa ikut di kegiatan-kegiatan ramah lingkungan ya. Apalagi kalau Ya, misalnya di komplek kita ataupun kita di lingkungan kita ada gotong royong, alangkah lebih baik kita ikut ya. Jangan ya, jadi dokumentasinya over seperti itu ya, Pak ya. egois. Berarti Iya, ya, individualistis. Tapi pasti dokumentasinya. didokumentasikan gitu. Orang pasti melihat tersebar dan itu ada rasa ingin kepada masyarakat yang lain untuk mencobanya. Sama halnya Ya, seperti yang untuk penggunaan UMKM ataupun barang-barang asli Indonesia itu bisa dilakukan seperti itu juga. Tapi betul. lebih bagus dipakai langsung, orang tahu, orang pengen, dan orang ingin mencobanya gitu aja. Ya, betul. Ya, lebih bagus kalau kita share di sosmed juga ya kan. Ya, Nah, itu. Jadi kita apa juga tempatnya. menunjukkan, mengajak gitu kan kepada masyarakat Iya, untuk iya. sama-sama Indo Pride seperti itu ya. Kita bisa menginfluencer lah dikit-dikit ya. Ya, influencer. Lalu kita lanjut ke nilai bela negara yang kedua. Sadar berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa dan bernegara ini berarti kita sadar kalau kita ini adalah bagian dari Indonesia, seperti itu ya. Kita ini berada di Indonesia, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia. Untuk topik ini akan didiskusikan bersama Pak Hamam. Bagaimana Pak Hamam? Nah, untuk sadar berbangsa dan bernegara ya, menurutku ini mantep ini. Jadi sebagai rakyat Indonesia lah, bangsa Indonesia itu kita juga harus sadar berbangsa dan bernegara. Yaitu dengan gimana sih aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau enggak kita menjalankan tugas netralitas ASN karena kan kita sebagai ASN itu. Nah, aksinya, aksi kita itu bisa mengikuti seperti gotong royong atau siskampling. Kalau yang di perumahan pasti kan gitu. Di tempat kalian, di rumah, nggak apa-apa ikut aja. Nggak usah malu-malu. Kan gotong royong ketemu juga orang-orang. Kita bisa berinteraksi kan. Bisa berinteraksi sama teman-teman atau warga sekitar lah. Jadi nggak istilahnya nggak kudet gitu. Terus untuk sebagai netralitas ASN ya. Kita bisa menjalankan ini, menerapkan apa namanya 4 Big Nose dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Iya enggak? Kayak gitu. Ya, tuh. Yang apa? No Betul. korupsi, kolusi, nepotisme dan apa satu lagi? Nah, Lebih itu ke apa ya? Nah, itu. ya. Ada yang tahu? Satu Agak lagi lupa. apa itu? Bentar, browsing dulu. Nggak ada. Iya, Belum. agak Ya, apa ya? lupa-lupa Apa ingat. yang 4 big nose itu? Ada yang tahu nggak sih? Waduh. Kemarin pernah pernah ini Dari lupa gitu dari empat empat big nose ini kan berarti kita poinnya apa ya gitu. dari 4 Big Nose ini kan berarti kita menunjukkan kalau kita ini adalah orang yang berintegritas seperti itu ya. Jadi dalam eh, memenuhi nilai bela negara, sadar berbangsa dan bernegara, itu kita berarti harus memiliki integritas, apalagi sebagai ASN, seperti itu kan. Iya, betul itu. Lalu untuk bentuk buktinya sendiri bagaimana, Pak? Kan kita tidak bisa asal membuktikan kalau kita ini bebas seperti itu. Kita ini bersih seperti itu. Bagaimana cara membuktikannya, Pak? Yang yang 4 Big Nose dulu ya. Kita kan sebelum masuk CPNS PU ini kan ada kita mulai rangkaian dari awal kan, SKD, SKB dan lain-lain kan. Terus kita ada mengupload fakta integritas yang kita tanda tangani sendiri di atas materi. Nah, itu salah satu bukti kalau kita itu sebagai ASN yang bebas dari korupsi, KKN, KKN kayak gitulah, nepotisme itu. Nah, terus untuk yang gotong royong mungkin bisa kita foto kegiatan,
kita foto kegiatan, bisa juga kita upload di sosmed. Jadi eh, bisa dengan caption mungkin aksi bela negara lah. Mengajak seperti itu ya. Bisa Apalagi mengajak sekarang semua ini kan orang. orang-orang sudah mulai ini ya, senang memposting ajak-ajakan yang bersifat baik seperti ini kan. Sudah banyak anak Gitu. muda yang posting seperti itu. Apalagi waktu itu ada sempat viral itu, anak muda yang inisiatif memperbaiki jalan seperti itu kan dengan hasil patungan di wilayahnya gitu. Nah, betul Memang itu. ya, itu sudah bagus lah sebuah kemajuan kan berarti kan kita ini Iya, itu bisa juga kita sebagai bentuk yang gotong royong. pakai foto baju adat itu bisa kita posting di sosial media kan keren juga. Yang pertama Iya, kan, yang kedua kan jarang-jarang juga gitu ya. kan kita. Iya, Iya. jarang-jarang. Tapi kalau uploadnya di second IG gimana tuh Bang? Waduh, Banyak kan kita iya malu banyak kan juga di ya. first akun. Tapi nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit. Tapi kalau bisa yang di first account ya yang followersnya banyak biar semakin banyak Iya, dilihat orang kan. supaya Lebih pengaruhnya bagus. lebih besar ya seperti itu. Berarti Mungkin yang masih masih pakai malu-malu, second mungkin masih malu-malu. account itu masih 99%, belum 100% kali ya. Tapi bisa kita ajak lah teman-teman kita. Udah jangan di Bisa. second IG lah. Sekarang juga udah nggak boleh tuh Kak katanya, kata Komdigi second IG kan. Oh iya, sudah mau dibatasi ya. Iya. Itu Lalu juga Ini pengalaman kita, pribadi semua nih kayaknya. waduh, kayaknya sih iya. Kelihatan dari iya, muka-mukanya kan. waduh. Ya mungkin masih malu tadi ya. Kita lanjut ke nilai bela negara yang ketiga. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Bagaimana Bu Galuh? Apakah eh, bisa langsung dijelaskan? Hmm. Bu Galuh masih di mute? Masih ke mute, Bu. Maaf ya, aku Santai, hari santai. ini Saking semangatnya nih Kak kayaknya. iya Semangat semangat belum banget belum dong. unmute Harus udah ngomong. Iya, kita harus selalu semangat ya. iya, Jadi betul. hari ini aku membahas tentang bagaimana kita itu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kita tuh tahu ya bahwa Pancasila ini harus kita apa ya nilai-nilai dari Pancasila ini harus kita selalu junjung dan selalu kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, aku ada beberapa indikator-indikator yang berarti penting ya untuk kita tahu. Sebenarnya kita tuh setia kepada Pancasila itu indikatornya apa sih gitu. Kebetulan setelah diskusi yang panjang, ya nggak panjang-panjang banget sih, kita ada menyimpulkan ada dua indikator nih guys. Ada yang pertama, mengamalkan nilai Pancasila dalam pelayanan publik. Nah, ini tuh contoh aksinya kita sebagai insan PU, cilah insan PU banget nggak tuh? Itu adalah perancang proyek infrastruktur yang berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat, bukan cuma satu golongan, bukan cuma eh, sepersekian orang, tapi seluruh rakyat Indonesia. Dan kepentingan ini tidak boleh menuju ke satu kelompok tertentu atau satu individu tertentu. Nah, kita sebagai insan PU, kita bisa melakukan ini di kantor kita, mungkin ada yang di balai, ada di kantor pusat, di satker, di unit kerja masing-masing gitu ya. Nah, untuk biar biar orang-orang bisa melihat bahwa oh ternyata ada aksi ini tuh apa sih gitu yang bisa kita tunjukkan, yaitu ada bukti-bukti saat pembangunan di lapangan gitu ya. Biasanya ada dokumentasi dari proses pembangunan atau dokumentasi hasil rancangan pembangunan infrastrukturnya kayak apa. Nah, kayak gitu itu bisa jadi salah satu apa ya indikator yang bisa menunjukkan bahwa kita tuh setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua nih adalah menolak segala bentuk radikalisme dan juga intoleransi. Seperti yang kita tahu, radikalisme atau intoleransi itu kan bahaya banget ya buat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, indikatornya tuh apa namanya aksinya tuh apa sih? Yang pertama yang kita diskusikan kemarin adalah ciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kita ini kan masuk ke kantor yang baru, ke lingkungan yang baru. Nah, kita harus sebagai orang baru di kantor dan kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang di kantor. Jadi kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, itu penting banget dan juga inklusif dan menghormati keberagaman. Seperti yang kita tahu Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita Iya, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi berasal penting dari banget untuk berbagai menciptakan lingkungan kerja yang daerah yang berbeda harmonis, seperti itu ya Bu ya. inklusif dan juga menghormati keberagaman.
itu bisa melakukan ini di kantor-kantor kita kayak tadi dimanapun di kantor pusat, di balai, di kantor masing-masing, di unit masing-masing gitu ya. Terus kita harus melakukan itu setiap hari, kita harus melakukan ini setiap saat kapanpun kita bisa dan harus menjadi bagian dari diri kita sendiri. Lalu untuk dokumentasinya sebenarnya banyak sih. Kayak misalnya dokumentasi pas kita lagi membantu temen atau dokumentasi waktu kita melancarkan apa ya ibadah agama lain kayak gitu-gitu bisa itu bisa jadi salah satu sih. Gimana menurut teman-teman yang lainnya? Ya, itu memang Nggak terlalu sangat narsis bagus ya, Kak, itu. kalau dikit-dikit kita dokumentasiin gitu. Bagaimana, Pak Kalau kita Alfilan? dikit-dikit kita dokumentasiin gitu, terlalu kelihatan narsis nggak ya? Oh, nggak Hmm, juga sih ya. Apalagi juga sekarang ya. kan sudah banyak orang-orang itu upload apa-apa di sosmed seperti itu kan. Ya, Jadi betul. menurut saya itu Mungkin sudah jadi hal yang normal narsis ya. kalau dibilang personal branding ya, tapi kalau misalnya itu namanya national branding beda hal kalian sih. Nah, Hmm. itu. Berarti harus Ya tetap apalagi, mengutamakan nasionalismenya itu ya, jenis nah, kita. Ya, apalagi kan sekarang ini ya, kita ini ditempatkan di mana-mana gitu maksudnya. Sesuai dengan SK itu kan ada yang ditempatkan di tempat yang jauh, yang mungkin lingkungan sosialnya itu berbeda. Nah, di situ juga kita harus bisa menyesuaikan seperti itu ya. Bhinneka Tunggal Ika itu kan berarti kita eh, bisa menjalankan toleransi dengan orang yang berbeda suku, budaya, seperti itu kan. Lalu untuk topik yang selanjutnya, nilai bela negara rela berkorban untuk bangsa dan negara. Untuk nilai ini akan dibahas bersama Bu Ajeng. Bagaimana Bu Ajeng? Nah, ini menarik nih Kak. Dari bahasanya udah drama banget ya, rela berkorban untuk bangsa dan negara gitu. Soalnya kan di zaman dulu kita tuh kalau misalnya dengar kata rela berkorban itu kayak harus gencatan senjata, harus perang melawan penjajah gitu. Nah, terus tapi di era yang udah sekarang ini gitu, gampang kok sebenarnya melakukan aksi bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara ini gitu. Jadi menurut aku ada beberapa indikator gitu. Salah satunya itu mengutamakan kepentingan bersama. Nah, ini eh, dengan cara mendahulukan tugas-tugas tim dibandingkan kepentingan pribadi kita. Nah, ini ada sangkut pautnya juga tuh sama materi yang kemarin yang aku bahas, yang individualisme. Jadi kita tuh sebagai insan PU, ASN di negara Indonesia ini nggak boleh ada sikap individualisme gitu. Jadi kita harus mendahulukan tugas-tugas yang ada di kantor dibandingkan dengan apa namanya kepentingan pribadi kita gitu. Terus yang kedua itu indikatornya bisa mengikuti peraturan yang berlaku sebagai ASN sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini juga kemarin happening nih Kak waktu kita awal-awal eh, apa namanya pengumuman seleksi Oh, CPNS yang SK itu keterima. ya. Iya, SK itu kan salah satu aksi dari indikator ini tuh bersedia ditempatkan dimanapun sesuai penugasan. Itu kemarin kan Iya, sempat betul. rame banget optimalisasi, terus ada yang dari Iya. Sabang pindah ke Merauke, dari Merauke pindah ke Sabang gitu. Jadi Itu kan yang ini rata-rata orang itu nggak nyaman begitu ya. Kadang kan ada orang yang nggak senang betul, ditempatkan di situ gitu ya. betul. Padahal kan Tapi kita, rela di situ. kita kan sebagai ASN warga negara Indonesia gitu, kita tuh harus rela berkorban gitu untuk bangsa demi negara yang lebih maju lagi, gitu Kak. Jadi gimana nih teman-teman? Ada yang ini nggak nambahin tentang si rela berkorban ini? Ya, intinya kita ini sudah eh, membela negara ini bukan hanya dengan senjata saja kan sekarang ini. Tapi Betul, juga bisa membela negara ini melalui bidang dan profesi masing-masing. Apalagi kita bener ini banget, sebagai ASN PU, ya kita sudah punya tupoksinya masing-masing, tinggal kita kerjakan bener, seperti itu kan. bener banget Kak. Untuk Terus tempat pelaksanaan itu berarti kita hanya bisa di kantor kan ya, karena namanya aturan kantor itu berlaku di kantor seperti itu ya. eh iya di kantor dan juga kita kan juga harus menjaga sikap di lingkungan ya Kak. Itu juga Oh ya, termasuk integritas ya. di mana saja integritas. Benar, kita harus bisa menahan diri kita gitu untuk rela berkorban lah kan. Jadi merelakan ego kita untuk menjaga sikap kita, merendahkan hati kita gitu. Jadi bisa dilakukan di kantor dan juga di lingkungan sekitar gitu Kak. Kalau bukti itu apa?
Oh, kalau bukti-bukti untuk Bukti yang aksi bela negaranya itu mm-mm, bagaimana? untuk yang apa namanya menjalankan tugas itu tadi bisa dari dokumentasi kita ikut rapat, kita ikut diskusi gitu kan. Sekarang tuh banyak banget tuh influencer yang kayak mengabadikan momen dia sedang berdiskusi, sedang rapat bersama tim, kayak gitu-gitu. Itu juga kayak apa namanya salah satu bentuk bukti kalau kita tuh sudah menjalankan itu apa namanya mendahulukan tugas tim dibandingkan tugas individu kita gitu. Itu sih Kak. Oke. Untuk nilai bela negara yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu kemampuan awal bela negara yang akan didiskusikan bersama Bu Amel. Bagaimana Bu Amel? Ya, ini kemampuan awal bela negara ini kan emang awal banget lah, yang paling penting lah kayaknya ya, untuk rencana aksi bela negara kita ini. Yang harus kita Eh, persiapkan gitu ya untuk yang melaksanakan semuanya itu. Ya, jadi betul. untuk meningkatkan eh, kualitas dari nilai-nilai lainnya, kemampuan awal ini harus kita miliki dulu, seperti itu Benar. ya. Ya, ya benar Bagaimana, yang Bu? harus kita miliki dulu lah. Salah satunya itu kan kayak meningkatkan literasi digital dan nasionalisme. Aksinya itu bisa mengikuti webinar atau seminar kebangsaan atau literasi digital lainnya gitu. Yang kedua, mungkin pengabdian sesuai profesi. Kalau misalnya kita sebagai ASN tuh paling nggak tuh datang ke kantor tuh harus tepat waktu, terus ngerjain tugas kerjaan itu secara profesional gitu lah, Hafiz. Berarti Latsar ini termasuk kemampuan awal bela negara lah ya, Kak. Iya bener Iya, lah. itu. Latsar ini kan. Kita dapat banyak Dasarnya ilmu Iya. juga seperti itu ya. dari materi kita Apalagi ya. bela negara dengan wawasan kebangsaan itu kan eh, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang sama-sama tujuannya itu menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Begitu ya. Lalu ada yang Iya. mau ditambahkan lagi? Kalau untuk apa ya bukti dari ini nih mungkin bisa dari sertifikat-sertifikat yang kita dapat dari seminar-seminar atau webinar, atau kalau absensi mungkin dari dokumentasi absensinya kali ya. Dari Iya. Bravo ya, Kak. Nah Dari iya Kita benar, Bravo, dari BI pakai Bravo. Oh iya, dari Bravo ya. Bravo dari ya Bravo benar Betul. dari langsung. Bravo. Langsung. Iya. Jadi kita itu memang sudah dibuatkan sistemnya untuk bersiap bela negara sebagai ASN, terutama di lingkungan Kementerian PU. Ya di Latsar ini juga kan kita dari awal sudah diberikan materi-materi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Itu ya semoga saja bisa tertanam dengan apa di dalam diri kita dan juga bisa kita sebarkan, kita ajak masyarakat luas untuk sama-sama bela negara. Seperti itu ya. Ya mungkin Ya, itulah Mas Hafiz. lagi. Beratnya tugasnya kita sebagai contoh dan sebagai pionir Ya di betul. lingkungan kita, baik itu lingkungan kecil, keluarga, bahkan di lingkungan yang besar, kantor ataupun masyarakat. Itu bukan tugas yang ringan, tapi memang harus dilaksanakan dengan baik. Fungsinya banyak, salah satunya itu agar Indonesia itu tidak terpecah. Kalau misalnya kita wawasan kebangsaan dan bela negara kita itu tipis, tentunya itu kalau untuk hal-hal yang namanya mengganggu dari luar itu sangat gampang masuk. Contohnya aja untuk sekarang itu paham-paham dari luar sudah banyak yang masuk ke Indonesia mengakibatkan kita itu banyak yang terpecah belah ya, Mas Hafiz Iya, ya. apalagi ini ya, globalisasi itu kan selalu eh, selalu meningkat ya, selalu berjalan. Jadi pengaruh dari luar itu selalu saja masuk ke dalam negara kita. Selain dari Nah, ancaman itulah luar itu juga ada ancaman dari dalam kan. Ada provokasi seperti itu, apalagi misinformasi, hoax itu kan yang akhir-akhir ini sedang panas ya, yang kemarin kita bahas juga di analisis isu kontemporer. Ya, benar-benar Mas Hafiz. Itu isu-isu kontemporer membahas tentang hoax itu memang benar-benar sangat meresahkan bagi Indonesia. Apalagi kita tahu daya membaca Indonesia itu sangat minim ya, apalagi dibandingkan dari negara luar. iya, Kemudian daya menyerap informasi juga kita minim. Kita sangat iya. gampang dipecah belah. Kita Itulah pengguna fungsinya internet, kita sebagai salah satu pionir. pengguna internet terbesar, tetapi
eh, tingkat literasi nilai apa ranking kedua dari bawah begitu ya. Benar. Aduh, miris sebenarnya. Ya, semoga bisa Ya, terus berkembang kita ya negara kita. Mungkin diawali dari kita di sebagai ASN di Kementerian Pekerjaan Umum. Ya, mungkin sekian pembahasan podcast kita kali ini. Let's talk together. Selamat siang.